birokrasi negeri ini seolah-olah mempersulit warganya untuk menjadi warga negara yang baik dan taat pajak. Peraturan yang dibuat seolah-olah dijadikan lahan mencari cuan bagi mereka yang tidak bisa memenuhi persyaratan. Cakep. Jadi openingnya gitu. Sebenarnya aku tuh sudah pernah bikin video tapi belum tak edit. Videonya itu sedikit apa ya, agak serius lagi. Ini filenya kemana ya? Jadi ini tuh filenya, file yang belum diedit. Ini videonya 3. Jadi sekarang itu lagi rame masalah tentang harta kekayaan para pejabat pajak yang bisa dibilang wow tidak sesuai dengan gaji mereka. Kasus ini mencuat karena ada salah satu anak pejabat pajak yang menganiaya anak dari pengurus pusat GP Ansor. Dan semoga untuk Mas David segera diberikan kesembuhan dan keluarga yang sedang mengalami musibah semoga tetap diberi kesabaran. Tapi aku bukan mau ngomong masalah itu ya, karena yaitu menurutku ya aku cuma bisa mendoakan yang terbaik buat korban atau Mas David dan juga keluarga. Tapi yang mau tak soroti di sini adalah tentang pajak. Jadi pajak itu ada banyak mungkin ada beberapa hal. Jadi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor, ada pajak penghasilan, terus ada pajak bumi dan bangunan, dan mungkin ada pajak-pajak lain mungkin seperti perusahaan dan lain-lain. Jadi kemarin itu bukan tanggal ya, bulan Oktober tahun 2022, tepatnya tanggal 24 Oktober tahun 2022, aku izin pulang ke rumah untuk memperpanjang STNK, memperpanjang masa aktif STNK ya, karena kalau nggak diperpanjang kan nanti ya bermasalah dengan para penegak hukum di jalan. Sebelumnya bulan Juli ketika aku pulang ke rumah, aku dimintai tolong sama Pak Lik kalau bulan November itu Pak Lik motornya habis masa berlakunya dan harus ganti plat. Terus karena jaraknya itu sekitar 20 hari sama masa berlaku STNK ku, jadi mendingan aku yang tak mundurkan dan biar bisa bareng-bareng, aku nggak harus pulang di bulan November tapi tetap bisa macet di bulan Oktober. Karena kalau nggak salah maksimum batas perpanjangan STNK itu di 1 bulan sebelum masa berlaku habis. Jadi karena selangnya cuma 20 hari, jadi mending tak pepetkan aja gitu loh, tak deketkan aja biar bareng-bareng. Terus awalnya sebenarnya video ini mau tak bikin cara memperpanjang STNK ataupun cara pajak kendaraan bermotor 5 tahunan. Tapi karena banyak banget kendala dan sampai di sana tidak sesuai dengan apa yang tak pikirkan, jadi akhirnya aku batal buat video kayak gitu. Jadi awalnya tanggal 24 kan aku izin pulang, tanggal 25 aku itu berangkat dari rumah sekitar jam 7 pagi. Aku berangkat dari rumah jam 7 pagi, sampai sana itu mungkin sekitar jam 10-an lah, kurang lebih jam 10, setengah 10-an. Karena aku itu nggak memperpanjang di kabupatenku ya. Jadi karena ini motor second, Pak Lik itu dapat motornya dari kabupaten lain. Jadi mau nggak mau karena pajak 5 tahunan itu wajib dan diharuskan di Samsat, tempat kendaraan itu dapat pengesahan, gampangannya kayak gitu. Jadi setiap kali mau ganti plat ke Samsat yang
ada di wilayah yang tertera di STNK. Setelah sampai Samsat, aku langsung ke bagian penggesekan karena yang mau tak urusin adalah motornya Pak Lik dulu karena aku gampang. Terus sampai Samsat di bagian penggesekan motornya Pak Lik digesek. Setelah digesek itu kan dapat kertas yang panjang dan ada gesekan nomor rangkanya. Setelah itu dikasih uang ke yang gesek motor. Biasanya kebanyakan di Samsat kayak gitu, sebagai uang ya bersih tangan atau cuci tangan karena kan mesin motor itu kotor, jadi ini sebagai gantinya diberikan uang gitulah. Setelah itu ternyata aku baru tahu kalau memperpanjang pajak tahunan masa berlaku STNK dan ganti plat itu harus ada fotokopi KTP, fotokopi KTP asli ya yang pasti, fotokopi STNK sama fotokopi BPKB. Karena aku baru tahu, karena biasanya nggak pernah kayak gitu, yang penting bawa STNK asli, bawa BPKB asli, sama bawa KTP asli. Biasanya kayak gitu aku loh ya. Terus setelah sampai sana tahu aturannya kayak gitu, aku ke bagian fotokopi. Di bagian fotokopi aku tanya, Pak, kalau kalau nggak punya KTP asli itu bisa nggak nembak di dalam? Kata si tukang fotokopinya yang ada di halaman Samsat mengatakan kalau nggak ada KTP asli harus pakai orang luar, jadi nggak bisa nembak di dalam. Lagi yang tak jadikan masalah tuh di sini. Jadi sejak tahun 2012 itu ada peraturan kalau memperpanjang masa berlaku STNK harus menggunakan KTP asli. Dan sayangnya nggak semua orang itu beli motor baru. Jadi dapat sesuai dengan KTP kita itu. Kadang kayak aku sama Pak Lik itu belinya second karena yang jelas lebih murah dan sisanya bisa ditabung atau untuk keperluan lain. Jadi nama di BPKB dan di KTP-nya itu nggak sama gitu loh. Itu yang kadang jadi permasalahan. Sebenarnya kalau majek tahunan, bukan 5 tahunan, majek tahunan itu bisa nembak ya. Nembak di Samsat keliling juga bisa. Dan itu nggak perlu pakai jasa. Nah, yang di sini tak omongan di sini adalah kenapa harus menggunakan jasa gitu loh. Nggak bisa nembak di dalam. Sebenarnya menurutku itu nggak masalah harus nembak KTP gitu loh. Karena itu sudah jadi rahasia umum, jadi aku berani ngomong ya. Sebenarnya nggak jadi masalah buatku kalau harus nembak KTP karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada gitu loh. Tapi yang disayangkan aku adalah kenapa harus menggunakan orang luar supaya berkas kita itu bisa masuk ke dalam dan dapat pengesahan masa berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya gitu loh. Ini kan yang jadi yang tak bilang di awal bahwasannya ini seolah-olah jadi lahan mencari cuan bagi mereka yang tidak bisa memenuhi persyaratan. Karena harus menggunakan bisa dibilang jasa mungkin, tapi menurutku itu juga bukan jasa karena itu bagian dari Samsat yo. Jadi kalau bilang di Samsat nggak ada pungli, menurutku kalau orang-orang Samsatnya menurutku memang nggak ada pungli karena yang bekerja itu yang di luar, jadi bukan orang-orang yang bekerja di dalam Samsat ya yang melakukan pungli gitu loh. Jadi itu yang di luar, yang orang-orang yang di luar disuruh itu pungli. Menurutku itu pungli ya. Dan karena nggak bisa memenuhi persyaratan, akhirnya ya iki yang jadi masalahku juga adalah kalau bisa nembak, kalau kita bisa nembak KTP di dalam, itu menurutku nggak masalah karena nggak harus ada bisa dibilang pembengkakan biaya ya. Karena kalau menggunakan orang luar
supaya berkas kita bisa di ACC iku ada uang jasa dan iku nggak murah, hampir setara bahkan lebih dari kita nembak KTP. Kalau nembak KTP mungkin sekitar 50.000, ada yang 60.000 lah, ini iku jadi 2 kali lipatnya, bahkan hampir 3 kali lipatnya loh. Iku yang kemarin tak jadi masalah gitu loh. Kan kita niatnya itu mau majek ya, mau majek kendaraan kita, mesti kita itu mau jadi warga negara yang baik, yang taat, membayar pajak, menjadi apa ya, kas untuk negara. Tapi pada kenyataannya justru kita malah sudah dipersulit, diakali juga gitu loh. Ditambah ada kasus yang kayak gini lah, ini gimana gitu loh. Dan kemarin pas bulan Oktober kan harusnya ada pemutihan. Jadi pemutihan itu ada 2. Pemutihan yang pertama itu pemutihan tentang kalau pajak mati. Jadi misalkan kendaraan kita masa berlaku STNK kita itu 5 tahun dan sudah 2 tahun tidak dibayar, dan itu ada dendanya. Biasanya dendanya dihapus. Jadi cuma bayar pajak tahunan. Nah, kan ada 2. Yang pertama itu pajak penghapusan denda, yang kedua itu BBNKBBA balik nama kendaraan bermotor. Tapi pada kenyataannya nggak semua samsat yang ada di Jawa Tengah khususnya itu menggunakan BBNKB, penghapusan BBNKB 2 itu dilaksanakan gitu loh. Jadi kita misalkan mau balik nama tetap bayar sesuai dengan yang seharusnya. Lah itu yang kadang aku jadi mikir, ini gimana loh. Kita itu mau jadi warga negara yang baik, yang taat pajak, tapi malah diakali. Dan karena awalnya video ini mau tak bikin step by step atau mungkin cara memperpanjang pajak atau masa berlaku STNK kita atau pajak 5 tahunan, akhirnya tak batalkan bikin videonya yang kayak gitu. Mungkin sedikit sharing aja. Jadi kalau kalian mau atau lengkap itu syarat yang pertama, karena nggak semua samsat itu aturannya sama. Jadi buat jaga-jaga itu fotokopi BPKB, STNK sama fotokopi KTP asli. Kalau nggak itu ya wis itu aja, bawa BPKB, STNK sama KTP asli. Karena kadang ada samsat yang kayak gitu nggak perlu fotokopi. Terus kalau nggak lengkap, nah iki kamu itu nggak perlu fotokopi ini itu, wis bawa uang aja. Kalau kendaraanmu bermotor, ya bawa uang, misalkan di STNK itu 400.000, kamu bawa uang sekitar 700.000, karena hampir bengkak 2 kali lipatnya, hampir loh ya, bukan berarti jadi 800.000. Sebenarnya nggak sampai 800.000, tapi bengkaknya lebih gede daripada yang seharusnya. Dan mungkin gitu aja, itu adalah keresahanku kemarin pas majek. Jadi ya faktanya di negeri ini mau bayar pajak aja dipersulit dan diakal-akali. Terus kita yang bayar pajak dan sebagian oknum, tapi nggak oknum juga kan. Faktanya Dirjen Pajak punya geng motor tapi sekarang dihapus. Dan ada lagi yang viral pegawai bea dan cukai yang memamerkan gaya hidup mewah. Jadi gimana? Jadi ya harapanku ke depan buat yang mau bayar pajak mungkin ya bisa dipermudah lagi lah, jangan kayak gini gitu aja. Oke, gitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.